Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Malam ini saya akan bawain sebuah kasus yang terjadi karena kebiasaan sepele dengan ending yang menyedihkan. Dan bagi siapapun yang punya kebiasaan sama dengan korban dalam kasus ini, saya berharap semoga setelah mendengar kisahnya, kalian bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Nggak pakai lama, watch. Heather dibesarkan oleh ibunya Jennifer di daerah Hunter di Dallas, Texas. Jennifer memanggilnya dengan Hurricane Baby karena sang putri lahir saat terjadinya badai Andrew di Amerika. Sejak kecil Heather pintar bergaul. Bersama sahabatnya Jenny, mereka bergabung dalam tim cheerleaders. Pada tahun 2004 saat Heather berusia 12 tahun, ibunya melahirkan anak kedua yang diberi nama Ryan yang menderita gangguan perkembangan. Heather yang senang memiliki seorang adik, seringkali membantu ibunya merawat Ryan serta mengajari adiknya berbicara dan berjalan. Menurut Jennifer, Heather lebih fokus merawat Ryan daripada dia ibunya sendiri. Karena terbiasa merawat Ryan, hal ini membuatnya tertarik untuk menjadi seorang konselor. Yang keinginan tersebut didukung oleh Jennifer karena dia tahu jika sang putri memiliki hati yang hangat. Pada saat Heather sedang mencari-cari kampus yang akan dimasukinya, dia mendapat telepon dari temannya bernama Chase yang saat itu tinggal di Tennessee. Ketika mendengar Heather yang sedang bingung akan masuk ke kampus mana, pemuda itu memberinya saran agar kuliah di Tennessee saja dan mereka bisa tinggal bersama untuk menghemat pengeluaran. Heather pun pindah ke Tennessee dan tinggal bersama Chase di Cove Apartemen. Saat itu, Chase yang banyak membantunya perlahan mulai tertarik dengan Heather. Sedangkan Heather sendiri pada awalnya hanya menganggap Chase sebagai teman biasa. Namun karena sering bersama-sama dan di kota itu hanya Chase lah yang dia kenal, mereka pun semakin dekat dan berpacaran. Dalam masa-masa ini, Heather yang mudah bergaul mendapatkan seorang teman bernama Kelsey Price. Kelsey merupakan salah satu tetangga mereka. Mereka pun mulai sering jalan serta hangout bareng hingga akhirnya Kelsey mengajak Heather untuk bekerja sebagai agen leasing di kompleks apartemen mereka. Karena seumuran, mereka pun sangat menikmati masa muda dengan bekerja di siang hari dan berpesta pada malam hari. Sejak kedekatan mereka, hubungannya dengan Chase justru berjalan tidak baik. Pemuda itu merasa terabaikan setiap kali Heather bergaul dengan Kelsey. Hal ini menimbulkan pertengkaran yang berakhir dengan KDRT dan setelah berpacaran selama 4 bulan, keduanya memutuskan untuk putus dan Chase memilih pindah dari kota itu. Setelah kepergian Chase, Heather pun pindah ke unit yang lebih kecil tetapi masih di kompleks apartemen yang sama. Beberapa waktu setelahnya pada awal Agustus 2015, Heather mengabari ibunya bahwa dia berhasil masuk ke perguruan tinggi. Jennifer tentunya senang mendengar kabar tersebut, tetapi itulah terakhir kalinya dia akan mendengar suara putrinya. Pada 7 Agustus ketika Heather tidak datang bekerja, Kelsey yang mengira sahabatnya mungkin ketiduran mencoba untuk menelponnya yang tidak mendapatkan jawaban. Dia pun mendatangi apartemen Heather dan setelah mengetuk beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, Kelsey pun masuk ke apartemen itu yang seringkali tidak terkunci. Saat berada di dalam, dia melihat kamar dalam keadaan sangat berantakan dan Heather tidur dalam posisi telungkup di kasur hanya memakai tank top, sedangkan bagian pinggang ke bawah dalam keadaan polos. Saat itu Kelsey menduga jika semalam Heather terlalu mabuk dan tidur dengan kondisi setengah polos. Setelah dipanggil berkali-kali, gadis itu masih tidak bangun. Kelsey pun mendekatinya dan menggoyang-goyangkan tubuh Heather. Saat tangannya menyentuh kulit gadis itu, dia merasa tubuh Heather sangat dingin seperti mayat. Dan karena ketakutan, Kelsey pun menghubungi 911 yang datang beberapa menit setelahnya. Ketika polisi tiba, mereka mendekati tubuh Heather
dan melihat bagian belakang kepalanya terluka parah yang sebelumnya tidak terlihat oleh Kelsey karena cairan merah tersebut tertutup oleh rambut dan terserap oleh kasur. Noda yang sama juga terlihat di dinding sekitar kasur. Hal tersebut menunjukkan jika pelaku telah menyerang Heather dengan brutal. Semua bantal tergeletak di lantai yang kemungkinan disingkirkan atau tidak sengaja telah terjatuh. Di atas salah satu bantal ditemukan helaian rambut serta DNA pribadi milik pelaku. Sedangkan tangan kiri Heather masih mencengkram spray. Dari wajahnya, gadis itu tampak kesakitan sekaligus ketakutan. Di spray sebelah kanan tubuhnya tercetak sidik jari dari noda merah milik pelaku yang tampak sangat jelas. Melihat tidak ditemukannya tanda-tanda pembobolan, polisi berasumsi jika kemungkinan Heather mengenal pelaku dan kejadian itu diperkirakan berlangsung pada malam hari. Ketika Kelsey mengabari Jennifer tentang kematian putrinya, karena tidak kuat menahan kesedihan, wanita itu menangis sambil berteriak mengatakan jika seseorang telah membunuh putrinya. Polisi melakukan penyidikan dengan melacak sidik jari di database nasional, tetapi sidik jari tersebut tidak cocok dengan siapapun. Dalam masa-masa menunggu hasil dari forensik, serta pemeriksaan dari ponsel Heather yang membutuhkan waktu untuk membuka passwordnya, mereka pun menanyai orang-orang terdekat gadis itu, terutama Kelsey sang sahabat. Yang dari Kelsey lah, polisi mendapat cukup banyak informasi tentang kehidupan pribadi Heather, terutama kisah percintaan yang kacau dengan Chess dan sifatnya yang posesif serta sulit mengendalikan emosinya. Namun sebelum polisi melacak keberadaan Chess, tiba-tiba seorang pemuda bernama Michael mendatangi apartemen Heather dan masuk menggunakan kunci apartemen tersebut. Karena dalam beberapa kasus, biasanya pelaku selalu kembali ke TKP. Saat itu polisi membiarkan Michael masuk ke apartemen sambil memperhatikan gerak-geriknya. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, Michael tampak sangat kaget dan polisi segera membawanya ke stasiun untuk ditanyai. Michael mengaku jika semalam dia bersama Heather dari siang hingga sore di sebuah restoran bernama Old Chicago. Karena saat itu Heather tidak membawa tas dan pakaiannya tidak punya kantong, gadis itu menitipkan kunci rumahnya pada Michael, tetapi pemuda itu lupa mengembalikannya. Dan setelah Michael pulang ke rumah, Heather melanjutkan hangout bersama teman-temannya. Namun pada jam 11.40 malam, gadis itu kembali menelpon dan meminta Michael untuk menjemputnya di sebuah bar. Heather tampak sedang kesal dan mengaku telah dipukul oleh salah seorang teman prianya yang bernama Artavio. Mendengar hal tersebut, Michael pun mencari Artavio yang masih berada di bar itu. Dia menegur pria itu agar tidak mengganggu Heather sebelum akhirnya membawa Heather pergi dari sana. Sebelum mengantarnya pulang, mereka pun makan malam di restoran yang bernama Handlebars yang buka 24 jam dan kembali ke apartemen Heather pada jam 2.30 dini hari. Saat itu walaupun kuncinya masih berada di tangan Michael, tetapi Heather bisa masuk ke dalam karena saat pergi, gadis itu lagi-lagi tidak mengunci pintunya. Dan hari ini Michael datang untuk mengembalikan kunci tersebut. Karena dia sudah biasa keluar masuk apartemen Heather, sehingga dengan santainya dia masuk menggunakan kunci tersebut. Semua keterangan Michael cocok dengan CCTV di restoran Handlebars yang memperlihatkan saat mereka datang dan pergi dari sana. Michael yang kooperatif juga bersedia memberikan sidik jari serta DNA-nya. Dan setelah hasil otopsi keluar, menyatakan jika DNA yang ada di TKP tidak cocok dengan milik Michael. Di tempat yang berbeda, polisi berhasil menemukan Chess yang di malam kejadian memiliki alibi kuat. Dia mengaku sejak putus tidak pernah lagi menemui Heather dan berdasarkan lokasi ponselnya, Chess sedang tidak berada di Tennessee. Setelah mencoret Chess dari daftar tersangka, polisi kembali menanyai Kelsey
untuk mencari informasi lainnya yang kemungkinan diketahuinya. Ketika polisi menanyakan tentang kehidupan seksual Heather, gadis itu tampak kurang nyaman untuk membahas hal tersebut. Tetapi dia memberitahu siapa saja pria yang belakangan hari pernah dekat dengan Heather. Menurut keterangan Kelsey, Heather sangat populer di kalangan pria dan hampir semuanya menyukai Heather yang ramah. Dia juga mengatakan jika Michael pemuda baik yang sepertinya menyukai Heather, tetapi keduanya hanya berteman. Selain dengan Michael, Heather juga pernah dekat dengan Artavio yang sempat ditegur Michael saat di bar. Dan 2 hari sebelum kejadian, Kelsey melihat postingan Snapchat Heather yang di sana terlihat keduanya sedang foto selfie. Wajah mereka tampak bahagia, seolah tidak terjadi masalah apapun. Dari foto tersebut, Kelsey juga menduga jika keduanya sedang dekat dan punya hubungan istimewa. Selain info-info tersebut, polisi juga sangat beruntung ketika Kelsey mengaku bahwa dia mengetahui kata sandi ponsel Heather yang hal ini tentunya akan mempermudah penyidikan. Dalam ponsel tersebut, mereka memeriksa semua pesan-pesan di antara Heather dan para pria itu, termasuk isi chat Michael yang cocok dengan keterangan pemuda itu. Dan pesan terakhir di malam itu terjadi di antara Heather dan Artavio tepat 1 jam sebelum Heather diperkirakan meninggal. Dengan petunjuk ini, polisi meminta pria itu datang untuk diinterogasi. Dia mengaku mendapat SMS dari Heather tetapi tidak membalasnya dan tidak pernah mendatangi apartemen di malam itu. Dan setelah berjam-jam kemudian, polisi yang menekannya tidak menemukan keterkaitan di antara Artavio dengan kematian Heather. Saat diberitahu jika Heather telah meninggal, Artavio justru tampak sangat syok. Dia juga bersedia memberi sampel DNA yang juga tidak cocok dengan profil si pelaku. Polisi pun kembali menemukan jalan buntu. Walaupun saat itu mereka masih memiliki 1 nama pria yang diberikan Kelsey sebagai pria yang juga pernah dekat dengan Heather. Tetapi sayangnya Kelsey tidak tahu banyak tentang pria itu. Dia hanya mengetahui nama depannya adalah Brandon. Heather dan Kelsey pertama kalinya bertemu Brandon saat mereka sedang berada di sebuah bar. Kelsey sendiri tidak terlalu memperhatikan Brandon, tetapi dia tidak tahu apakah saat itu Heather tertarik pada pria itu. Polisi cukup kesulitan karena walaupun Kelsey beberapa kali menyebut nama Brandon, tetapi di ponsel Heather tidak ditemukan riwayat SMS di antara Heather dan Brandon. Tanpa mengetahui nama belakangnya, pencarian tentunya akan sangat sulit. Tetapi lagi-lagi mereka beruntung ketika forensik yang memeriksa sidik jari di TKP menyatakan jika sidik jari tersebut milik dari Brandon Bowling yang sidik jarinya terdata di portfolio saat melamar pekerjaan. 8 hari setelah tewasnya Heather, polisi mendatangi Brandon di tempat kerjanya di restoran Jimmy John. Saat itu, polisi menunggunya di parkiran sesaat setelah pria itu mengerjakan pekerjaannya pada shift malam dan memintanya untuk ikut ke stasiun. Dalam interogasi, dia mengaku dekat dan pernah melakukan happy ending dengan Heather. Tetapi sejak sebulan sebelumnya, Brandon tidak pernah datang lagi ke apartemennya. Dan Brandon juga tahu jika apartemen Heather seringkali tidak terkunci. Sama seperti Artavio, polisi juga menekan Brandon yang walaupun tidak mengaku, tetapi mulai menunjukkan sikap gugup serta gelisah. Namun dia tidak bisa mengelak setelah dilakukan pemeriksaan DNA yang cocok dengan DNA yang berada di 16 bagian tubuh Heather. Yang lebih mengejutkan, di dalam ponselnya ditemukan banyak foto dan video saat Brandon sedang memperkaos Heather. Gadis itu sepertinya berada dalam pengaruh narkoboy yang kemungkinan dicekoki oleh Brandon. Dan di video terakhir memperlihatkan Brandon yang sedang memperkaos dan membunuh Heather. Video tersebut tampaknya sengaja direkam sebagai trofi atas kejahatannya.
Penyidik yang menonton video itu mengatakan jika itu adalah video mengerikan di mana mereka harus menyaksikan seorang wanita muda yang sedang berjuang pada detik-detik terakhir kehidupannya. Sambil menunggu persidangan, pengacara Brandon mengajukan jaminan sebesar 770 juta yang ditolak oleh hakim. Hakim pun menetapkan jaminan sebesar 15 miliar yang jumlah itu tidak dapat disanggupi oleh Brandon. Dalam persidangan yang dimulai pada Februari 2018, ibu Brandon yang ikut bersaksi mengatakan jika dia mengadopsi Brandon saat berusia 10 minggu. Semasa sekolah, Brandon dikenal sebagai siswa yang baik, pekerja keras, dan sepulang sekolah melakukan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya. Tetapi dia mengaku tidak tahu apa saja yang telah dilakukan putranya setelah pulang bekerja. Sedangkan menurut jaksa, Brandon terobsesi pada gadis itu. Dan kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya yang dilakukan Brandon pada Heather. Namun pada malam itu, Heather pun melawan Brandon yang kemudian membunuhnya. Brandon pun mengaku bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Setelah pembacaan vonis, Jennifer, ibu Heather, menyatakan bahwa dia memaafkan perbuatan si pelaku. Dia bahkan menemui ibu Brandon dan memeluknya. Sebagai seorang ibu, Jennifer sendiri bersimpati atas rasa kecewa yang dialami ibu Brandon ketika mengetahui bahwa putranya merupakan pelaku kejahatan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.